tugas khusus kami pada hari ini, yaitu tentang administrasi pendidikan. Dengan anggota kelompok, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Nita Husanah dengan NIM 203127, dan dua teman-teman saya yaitu Dewi dengan NIM 203137 dan Suci Deswita Putri dengan NIM 203094. Di sini kami akan membacakan materi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu akan dibacakan oleh Suci Deswita Putri. Kepada Suci, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Deswita Putri dengan NIM 203094. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta bimbingan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efektif. Bahkan dapat dinyatakan pula menurut Suranta 2017 bahwa administrasi adalah upaya mencapai tujuan secara efektif dan dengan memanfaatkan orang-orang dalam satu pola kerja yang sama. Sedangkan pendidikan menurut Undang-Undang DPN tahun 1989 adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, kecerdasan intelektual, dan kewajiban peserta didik. Hal ini tentu membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya manusia apabila dilakukan dengan personil atau pegawai sekolah saja. Namun, jika sekolah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, maka segala aktivitas dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Dengan demikian, pengelolaan peserta didik itu bukanlah dengan bentuk pencatatan atau pengelolaan data peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang lebih luas, yang secara operasional dapat dipergunakan untuk membantu kelancaran upaya pertumbuhan dan perkembangan peserta didik melalui proses pendidikan di sekolah, menurut Ahmad Sende. Administrasi peserta didik ini merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, guna untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Administrasi peserta didik meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pengelolaan bimbingan dan juga pendidikan, pengelolaan kelas, serta pengelolaan data
ketiga ada ganjaran dan hukum. Ganjaran merupakan suatu yang diingkari yang diterima oleh siswa karena mendapatkan prestasi berdasarkan usaha dan perilaku yang tampak. Hukuman merupakan suatu yang tidak diingkari namun siswa harus menerimanya karena perilaku mereka yang tidak pada tempatnya. Pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan memotivasi siswa agar selalu berproaktif dalam pendidikan di sekolah. Dalam kegiatan ini, guru harus mendapatkan dimotivasi dan mengendalikan kehadiran siswanya dalam mengikuti pembelajaran. Sekian pembacaan materi dari saya. Terima kasih. Instrumen organisasi peserta didik. Yang pertama, ada catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku rapor, catatan data tetap sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan yang bersifat umum dan khusus yang ada di pemerintah maupun pada produk sekolah. Yang kedua, ada catatan siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi, buku catatan bimbingan dan konseling untuk kesulitan dan prestasi murid yang meliputi buku daftar nilai dan buku rapor atau buku rapor dan buku mutasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi pada hari ini, yaitu tentang instrumen administrasi pendidikan. Untuk itu, perkenalkan nama saya Dewi dengan nomor NIM 203107 dari Prodi Pendidikan Berbiasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen administrasi pendidikan. Instrumen administrasi pendidikan atau manual dan elektronik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada catatan siswa untuk sekolah dan ada catatan siswa untuk masing-masing. Nah, untuk catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi. Nah, selanjutnya untuk pengaturan keadaan siswa di kelas. Guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran ini. Meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. Data kehadiran ini dimungkinkan untuk bahan pertimbangan untuk nilai siswa. Misalnya, di dalam pertimbangan untuk kenaikan kelas. Nah, selanjutnya dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berpartisipasi tinggi. Guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung. Hal ini dapat mereka lakukan misalnya dengan membuat grafik presentasi belajar siswa-siswanya. Nah, yang terakhir di sini yaitu kedisiplinan sekolah atau kelas. Peranan guru sangatlah penting karena guru sebagai model dan menjadi contoh bagi siswa di sekolah. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator.